Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Istri yang dimanja, bab 154. Jangan tutup teleponnya. Amandamu memandangi mantel katun berwarna abu-abu di tangan pengemudi, air mata keluar dari matanya. Dia juga tidak jelas apa alasannya, dia hanya tiba-tiba merasa sangat sedih. Pengemudi itu adalah seorang paman. Ketika dia melihat Amandamu menangis, dia panik dan memegang kepalanya. "Kamu jangan menangis, kalau tidak orang lain mungkin berpikir aku telah melakukan sesuatu terhadapmu." Amandamu menangis sambil tersenyum. "Terima kasih, aku tidak takut dingin, kamu masih harus mengemudi sampai larut malam kan?" "Tidak apa-apa, aku kedinginan sebentar." Dia benar-benar tidak kedinginan sekarang, hatinya terasa hangat. Paman pengemudi berpikir mungkin karena mantelnya tidak bagus dan tidak berbicara lagi. Amandamu keluar dari mobil, dia melihat mobil itu berjalan pergi. Kemudian dia baru mengeluarkan ponselnya untuk menelepon Lucy Sen. Ketika teleponnya baru tersambung, dia mendengar nada dering yang akrab di dekatnya. Kemudian, dia mendengar suara Lucy Sen tidak jauh dari situ. "Halo, apakah kamu sudah sampai?" Amandamu menutup teleponnya dan melambaikan tangan ke arah Lucy Sen. "Aku di sini." Lucy Sen berlari mendekat. Dia terbungkus rapat, tangannya juga memegang sebuah mantel. "Apa ini?" "Wanita cantik," beku ya. "Ini hampir minus 10 derajat. Kamu memakai seperti ini datang dari perjamuan." Meskipun Lucy Sen berkata demikian, tapi gerakan tangannya sangat cepat, dia segera memakaikan mantelnya ke badan Amandamu. Amandamu mengendus-endus hidungnya. "Ya, semua orang melihatku di sepanjang jalan. Aku merasa aku sangat luar biasa." Keduanya tiba di rumah Lucy Sen. Dia tidak punya banyak waktu di rumah, jadi rumahnya agak berantakan. Pemanas ruangan sangat cukup, begitu masuk, Lucy Sen segera menuangkan air hangat kepadanya. Lucy Sen tidak memperhatikan ketika berada di pintu gerbang tadi, sekarang lampu ruangannya terang, Lucy Sen baru menyadari mata Amandamu merah. Lucy Sen mengerutkan keningnya dan duduk di sampingnya. "Ada apa denganmu?" "Ah, tidak ada apa-apa. Ketika aku turun dari mobil tadi, paman pengemudi melihat pakaianku terlalu sedikit, dia mau memberikan mantelnya kepadaku, aku menjadi tersentuh." Lucy Sen melihatnya tidak seperti bercanda, dia mengangguk. Tentu saja ada banyak orang baik di dunia ini. Setelah dia selesai bicara, dia seperti teringat sesuatu dan berkata, "Sedikit perbuatan dari orang asing dapat membuat orang tersentuh. Sedangkan jika orang di samping kita melakukan sedikit kesalahan, maka akan dibesar-besarkan, tidak peduli dia sebaik apa padamu, itu tidak berguna." Amandamu bertanya, "Apakah kamu sedang membicarakan James Gu?" "Siapa yang membicarakan pria busuk itu?" Lucy Sen tersenyum dingin. "Haha, pria." Amandamu bersandar dengan perlahan ke belakang, dia tidak berbicara. "Minumlah sedikit anggur jika kamu tidak bahagia, kita berdua sudah lama tidak minum bersama." Lucy Sen berkata dan pergi mengambil anggur. Amandamu. Petik 2. Mereka terakhir kali pernah pergi minum ke bar. Lucy Sen suka minum anggur, tetapi tidak berarti dia pecandu anggur. Minum jika waktunya tepat. Sewaktu kerja tidak pernah minum, juga tidak minum bersama orang yang tidak dikenal. Amandamu diajak Lucy Sen untuk belajar minum. Mereka berdua sudah menghabiskan setengah botol anggur merah, keduanya sudah agak mabuk. Kepala mereka saling berhadapan dan bersandar di sofa sambil berbicara. "Aku merasa James Gu adalah seorang bajingan." "Ya, Ricky Mo juga. Si brengsek James Gu sangat banyak kabar miring, dia masih mengatakan bahwa dia tidak bersalah, apakah dia pikir aku buta?" "Iya, Ricky Mo.
Sepertinya tidak. James Gu. Petik 2. Nada dering telepon menghentikan kata-kata Lucy Sen. Dia menyipitkan matanya dan melihat ide penelepon, sebuah nomor asing. Lucy Sen mengangkat teleponnya. Ada apa? Jual asuransi ya. Aku tidak mau membelinya. Terdengar suara pelan seorang lelaki di telepon. Aku adalah Ricky Mo. Ricky Mo. Lucy Sen bersemangat, mabuknya sudah hilang setengah. Dia baru bersiap bicara. Ricky Mo yang ada di ujung telepon berkata, jangan bersuara, aku tanya kamu jawab, hanya jawab iya atau tidak. Lucy Sen tanpa sadar menjawabnya, oh. Kemudian dia tercengang, mengapa dia harus mendengarkan kata-kata Ricky Mo. Ricky Mo tampaknya tahu apa yang sedang dia pikirkan. Dia berkata, James Gu ingin menjadi manajermu. Lucy Sen langsung meledak, dia bermimpi. Iya. Lucy Sen baru sadar bahwa Ricky Mo adalah bosnya sendiri. Apakah Amanda Mu ada di tempatmu? Lucy Sen melihat Amanda Mu minum dan berkata, iya. Apakah dia naik taksi pergi ke sana sendiri? Kalau tidak, apakah kamu yang mengantarnya ke sini? Lucy Sen menjadi marah ketika mengungkit hal ini. Amanda Mu sudah memberitahunya tentang masalah yang terjadi di perjamuan juga tentang dugaannya. Watak Lucy Sen sangat polos. Ketika dia mendengar pertanyaan Ricky Mo, dia ingin menghajarnya. Sepertinya Ricky Mo tidak mendengar nada marah dalam perkataannya. Dia langsung berkata, jangan biarkan dia minum, cepat tidur. Haha, sudah menghabiskan setengah botol, aku masih ada anggur yang banyak. Amanda Mu menyipitkan matanya dan berjalan ke arahnya, kamu menelepon siapa? Perasaan mabuk sangat baik, tidak ada orang asing di sini, Amanda Mu merasa sangat bebas. Dia menghampiri dan bersandar ke Lucy Sen dan berkata, aku ingat sekarang, meskipun Ricky Mo tidak ada berita miring, tapi di hatinya ada cahaya bulan. Haha, laki-laki. Terdengar keheningan di telepon. Lucy Sen gemetaran dan dia segera mendorong Amanda Mu ke samping, jangan katakan lagi. Amanda Mu berkata dengan penuh semangat. Dia terus mendekatinya, aku kasih tahu kamu, orang seperti Ricky Mo, sangat tidak mudah untuk mendapatkan seorang istri. Dia seperti bom waktu, ini lebih mengerikan dari wanita menopause. Petik 2. Lucy Sen diam-diam merasa cemas untuk Amanda Mu di dalam hati. Dia ingin menutup teleponnya, kemudian dia mendengar Ricky Mo berkata dengan pelan, jangan tutup teleponnya, biarkan dia meneruskannya. Lucy Sen. Petik 2. Di satu sisi adalah bos besarnya, di satu sisi adalah teman baiknya, apa yang harus dia lakukan? Pada akhirnya, Lucy Sen masih belum memutuskan akan memihak kepada siapa. Ricky Mo sudah datang ke rumahnya. Lucy Sen berdiri di depan pintu, ekspresi wajahnya seperti melihat hantu. Bos besar, kamu, kapan kamu datang? Ricky Mo tidak berbicara, tetapi dia melewatinya dan melihat ke dalam. Lucy Sen bergeser sedikit, Ricky Mo mencari di dalam dan melihat Amanda Mu yang mengenakan pakaian rumah yang longgar. Dia meringkuk di sofa, dia memegang gelas dan minum anggur. Raut mukanya berubah. Lucy Sen panik sambil menelan ludahnya, dia berniat membela diri. Akhirnya, Ricky Mo sepertinya sudah lupa bahwa dia sebelumnya mengatakan bahwa jangan membiarkan Amanda Mu minum dan dia bertanya dengan suara pelan, apakah harus buka sepatunya? Lucy Sen panik dan berkata, harus. Petik 2. Setelah Ricky Mo mendengarnya, dia membungkuk dan melepas sepatunya, kemudian dia masuk dan berjalan ke arah Amanda Mu. Lucy Sen memandangi sepasang sepatu kulit yang dibuat secara khusus, matanya melotot dengan bodoh. Bos besar masuk ke dalam rumahnya dan bahkan bertanya apakah harus membuka sepatu atau tidak. Sepertinya, dia tidak terlalu menyebalkan. Kesopanan seperti ini sama sekali tidak sombong. Tapi Lucy Sen merasa dirinya akan di blacklist lagi. Bersambung.